termohon 1 dan termohon 2 yang nyata-nyata telah cacat hukum dengan memanggil dan memeriksa pemohon sebagai tersangka dalam surat panggilan nomor SPT 3412 F2 dan seterusnya tanggal 15 Juli 2026 dan penyitaan terhadap rumah keluarga pemohon yang dilaksanakan oleh termohon 1 di bawah pengawasan dan pengendalian termohon 2 pada malam hari Rabu 6 Juli 2026 sampai dengan dini hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah keluarga pemohon di kawasan Sentul City dan alamat diantar bacakan yang dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 2932 garis miring 7 Romawi dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 6 Juli 2026. Yang kedua, penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon 1 berdasarkan surat penetapan tersangka STAP garis miring 02 dan seterusnya tanggal 10 Juli 2026 atas dugaan tindak pidana pengelolaan dana asuransi, yaitu tindak pidana korupsi dalam penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri dan seterusnya sampai dengan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi lainnya yang dilakukan oleh tersangka atas nama Febri Adriansah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E atau pasal 12B dan seterusnya. Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pasal 607 ayat 1 A dan B junto pasal 20 dan seterusnya Undang-Undang 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berdasarkan A. Laporan polisi model A nomor LPA tanggal dan seterusnya tanggal 13 Januari 2026 B. Surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 2932 dan seterusnya tanggal 6 Juli 2026 3. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri atas diri pemohon oleh termohon 1 pada Kementerian Imigrasi dan PAS selama 20 hari berdasarkan surat nomor B127 dan seterusnya tanggal 11 Juli 2026 yang melarang untuk bepergian keluar wilayah Republik Indonesia selama 20 hari. 4. Tindakan termohon 2 selaku supervisi dan kendali dalam penggeledahan dan penyitaan atas diri pemohon dan seterusnya. 5. Turut termohon mengambil alih penanganan perkara pidana beserta seluruh berkas dan barang bukti dari termohon 1 melalui termohon 2. Kemudian turut termohon mengeluarkan surat perintah penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus nomor Prin 45 garis miring F garis miring FD.2 dan seterusnya tanggal 11 Juli 2026 atas dasar A. Surat Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia nomor B1065 dan seterusnya tanggal 11 Juli 2026 dan seterusnya. B. Surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 2932 tertanggal 6 Juli 2026 dan seterusnya. C. Tindakan penggeledahan dan penyitaan atas diri pemohon pada malam hari Rabu 8 Juli 2026 dan seterusnya. D. Surat penetapan tersangka STAP 02 dan seterusnya tanggal 10 Juli 2026. 6. Turut termohon juga telah melakukan langkah-langkah mendukung perbuatan termohon 1 dan termohon 2 yang nyata-nyata telah cacat hukum dengan memanggil dan memeriksa pemohon sebagai tersangka dalam surat panggilan nomor SPT 3412 garis miring F2 dan seterusnya tanggal 15 Juli 2026 untuk diambil keterangan sebagai tersangka pada hari Jumat 17 Juli 2026. Walaupun pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai tersangka bukan termasuk upaya paksa yang diatur dalam Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang hukum acara pidana, namun merupakan perbuatan yang menyetujui dan merestui bahkan mendukung upaya paksa yang dilakukan oleh termohon 1 dan termohon 2 yang cacat hukum. A. Dasar permohonan. 1. Bahwa sistem yang dianut dalam KUHP adalah akuisatoir, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek
memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dan dengan jelas merujuk pada azas praduga tak bersalah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 91 Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang hukum acara pidana. Oleh karenanya dalam rangka merealisasikan azas praduga tidak bersalah dengan cara melindungi hak seseorang mengikuti proses pemeriksaan pidana, KUHP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang atau tindakan melampaui wewenang oleh penyidik atau penuntut umum melalui peranata lembaga pra-peradilan yang diatur dalam KUHP. 2. Bahwa permohonan pra-peradilan diajukan berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2025 dan seterusnya dianggap dibacakan. 3. Bahwa pada pasal 1 angka 14 mendefinisikan upaya paksa sebagai tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan seterusnya dianggap dibacakan. Poin 4 sampai dengan poin poin 4 sampai dengan poin 15 halaman 10 dianggap dibacakan. Kita langsung ke poin 16, izin yang mulia, di halaman 10, bahwa berdasarkan pasal 163 ayat 3 KUHP, alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara. Dengan demikian, barang, dokumen, dan atau data yang diperoleh melalui penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah tidak dapat digunakan oleh penyidik manapun, termasuk oleh institusi penyidik yang menerima pelimpahan perkara. Angka 17 dan angka B, wewenang pra-peradilan sampai dengan poin 4 dianggap dibacakan. C, legal standing poin 1 sampai dengan poin 5 dianggap dibacakan. Berikutnya untuk poin D, duduk perkara dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan. D, duduk perkara. Untuk memudahkan Yang Mulia memahami rangkaian peristiwa dalam perkara aku, pemohon menguraikan duduk perkara secara kronologis sebagai: 1. Bahwa pemohon adalah aparatur sipil negara pada Kejaksaan Republik Indonesia yang diangkat dan menjabat sebagai jaksa agung muda tindak pidana khusus Jampitsus berdasarkan Kepres nomor 181/TPA tahun 2021 sejak 31 Desember 2021 dan mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 11 Juli 2026. 2. Bahwa selama menjalankan jabatannya, pemohon melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung nomor 4006 dan seterusnya. 3. Bahwa pemohon dilaporkan melalui laporan polisi model A, laporan yang dibuat oleh anggota Polri, nomor LP-A-2-2026 dan seterusnya, tanggal 13 Januari 2026, dan kemudian termohon 1 menerbitkan surat perintah penyidikan nomor .2 SP.SIDIK-2932-7 Romawi dan seterusnya, tanggal 6 Juli 2026. Dugaan perkara korupsi pada PT Asabri dan Jiwasraya serta tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan seterusnya, atau pasal 605 ayat 1 atau ayat 2 nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, atau pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, atau pasal 607 junto pasal 20 Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU/13 Romawi -2015, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan. Dan meskipun para termohon telah menyampaikan surat pemberitahuan dimulai penyidikan dalam kurung SPDP kepada pemohon selaku terlapor,
termohon 1 justru mendahulukan dengan pelaksanaan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan pada tanggal 8 Juli 2026 tanpa memberikan hak pemohon selaku terlapor untuk dimintakan klarifikasi, mempersiapkan pembelaan diri, dan menunjukkan penasihat hukum atas tujuan perkara yang dilaporkan. 5. Bahwa termohon 2 bertindak selaku pengawas dan pengendali terhadap termohon 1 dalam pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan pada malam hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 sampai dengan dini hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 sekitar pukul 1 di rumah keluarga pemohon di kawasan Sentul City, klaster Parahyangan Golf dan seterusnya. Bahwa pada malam hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 sampai dengan dini hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 sekira pukul 1 WIB atau hanya 2 hari setelah sprindik termohon 1 diterbitkan, kemudian termohon 1 didampingi oleh termohon 2 melakukan penggeledahan dan seterusnya. Dengan demikian objek penggeledahan dan penyitaan aku secara yurisdiksi teritorial berada dalam wilayah hukum pengadilan negeri Cibinong. 7. Bahwa hingga saat penggeledahan dilakukan, pemohon belum berstatus tersangka, tidak pernah menerima surat penetapan tersangka, dan tidak pernah dipanggil maupun diperiksa sebagai saksi maupun dalam kapasitas apapun oleh para termohon. 8. Bahwa dalam penggeledahan tersebut termohon 1 tidak menunjukkan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri, dan sepengetahuan pemohon penggeledahan dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi penggeledahan Kabupaten Bogor, tanpa disaksikan oleh 2 orang saksi serta tanpa kehadiran kepala desa atau ketua lingkungan setempat. 9. Bahwa pada saat penggeledahan tersebut tidak terdapat keadaan mendesak apapun sebagaimana dimaksud pada pasal 113 ayat 4 dan ayat 5 KUHP. Sebab pemohon adalah pejabat negara aktif yang identitasnya dan alamatnya jelas, tidak dalam keadaan tertangkap tangan, lokasi rumah keluarga pemohon mudah dicangkau, dan tidak terdapat potensi nyata perusakan atau penghilangan barang bukti. Terlebih penggeledahan dilakukan sampai dengan pukul 1 WIB dini hari saat pemohon sekeluarga beristirahat di kediamannya di Jakarta Selatan, yang justru menunjukkan tindakan tersebut telah direncanakan jauh sebelum sehingga izin Ketua Pengadilan Negeri sepenuhnya dimungkinkan untuk dimintakan terlebih dahulu. 10. Bahwa dalam penggeledahan tersebut termohon 1 mengambil dan membawa barang milik pribadi pemohon dan keluarganya, termasuk barang-barang yang sama sekali tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang disidik, tanpa terlebih dahulu memperlihatkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, tanpa memperlihatkan dan merinci benda-benda tersebut kepada pemohon atau keluarganya, serta tanpa menyerahkan surat tanda penerimaan atas barang-barang yang diambil. 11. Bahwa selanjutnya termohon 1 menetapkan pemohon sebagai tersangka melalui surat penetapan nomor S.K/02/7 Romawi dan seterusnya tanggal 10 Juli 2026 atas dugaan tindak pidana pengelolaan dana asuransi, yaitu tindak pidana korupsi dalam penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap PT Asabri, dana atau asuransi jiwasraya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2025, dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi lainnya yang dilakukan oleh tersangka atas nama Febri Adriansa dan seterusnya. 12. Bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon 1 tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pemohon baik sebagai saksi maupun sebagai calon tersangka, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan pasal 90 dan pasal 91 Undang-Undang KUHP serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU /12 Romawi /2014 yang menegaskan bahwa penetapan tersangka wajib didahului oleh pemeriksaan calon tersangka guna menjamin due process of law dan hak membela diri audi et alteram partem.